Hanya sedikit orang tahu bahwa Kupang, sebagai ibu kota Nusa Tenggara Timur, memainkan peran sentral dalam penerapan otonomi daerah pada 2000 membelu. Di depannya, kota ini menjadi pusat administrasi dan penggerak pembangunan, menampung kantor pemerintahan, lembaga pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang menjadi acuan bagi kabupaten lain. Hanya sedikit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitran Roda Mahmud dengan NIM 2503040060 dari kelas Ilmu Politik B semester 2. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi politik pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur NTT. Ekonomi politik pembangunan daerah merupakan kajian yang membahas hubungan antara kebijakan pemerintah, kekuasaan politik, dan kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan suatu daerah. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur NTT, ekonomi politik pembangunan menjadi sangat penting karena provinsi ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau. Oleh karena itu, pembangunan di Nusa Tenggara Timur tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan politik, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Nah, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, destinasi wisata seperti Taman Nasional Komodo dan Danau Kelimutu memiliki daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pengelolaan dan distribusi hasil pembangunan. Nah, dalam perspektif ekonomi politik, pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat mempengaruhi distribusi sumber daya, investasi, serta kesepakatan kerja bagi masyarakat. Nah, program pembangunan ini, infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta penyediaan listrik dan air bersih menjadi langkah penting untuk membuka ketersialisasian wilayah-wilayah di Nusa Tenggara Timur. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar aktivitas ekonomi, menurunnya biaya transportasi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar. Selain peran pemerintah, investasi juga menjadi faktor penting dalam pembangunan daerah. Kehadiran investor dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, dalam praktiknya sering muncul perdebatan mengenai kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Beberapa proyek investasi terkadang menimbulkan konflik terkait penggunaan lahan, dampak lingkungan, dan pembangunan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adil dan transparan agar pembangunan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat setempat. Nah, salah satu tantangan utama pembangunan di Nusa Tenggara Timur adalah tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan produktivitas yang rendah, kondisi iklim yang cenderung kering, serta keterbatasan teknologi. Pertanian seringkali menjadi hambatan dalam meningkatkan hasil produksi. Dalam situasi ini, pemerintah perlu memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan teknologi, akses permodalan,
dan pengembangan pasar agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan. Nah, kualitas sumber daya manusia juga menjadi aspek yang sangat menentukan keberhasilan, yang mana pembangunan daerah, pendidikan, dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan akibat kondisi geografis dan keterbatasan fasilitas. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas agar masyarakat mampu bersaing dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Dalam era otonomi daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pembangunan. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah lokal untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, keberhasilan otonomi sangat bergantung pada kapasitas birokrasi, kualitas kepemimpinan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Nah, partisipasi masyarakat merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Masyarakat bukan hanya menjadi penerima dari manfaat pembangunan, tetapi juga harus terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan real di lapangan serta meminimalkan potensi konflik yang mungkin muncul akibat kebijakan dari pembangunan tersebut. Nah, selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program yang dijalankan sehingga hasil pembangunannya menjadi berkelanjutan. Di sisi lain juga, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu strategi pembangunan yang banyak dikembangkan di Nusa Tenggara Timur ini. Pariwisata dianggap mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Namun, pengembangan pariwisata harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan budaya lokal. Jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengurangi nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Secara keseluruhannya, ekonomi politik pembangunan daerah di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditetapkan oleh pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga oleh kebijakan politik, tata kelola pemerintahan, investasi, kualitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Potensi besar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur dapat menjadi modal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara efektif, adil, dan berkelanjutan. Dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, maka pembangunan di Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga daerah. Sekian penjelasan dari saya. See you next time.